Alhamdulillah saat ini beberapa kawan-kawan antusias untuk membangun tempat pelayanan kesehatan mata di daerah yang kemarin baru kita resmikan satu klinik mata yang cukup besar di Lubuk Alung. Alhamdulillah sudah beroperasional. Kemudian nanti juga ada sedang di Teluk Kuantan dan rencana akan Bangkinang, kemudian di Junjung dan Muko-Muko. Karena agama pada prinsipnya adalah terutama agama Islam yang kita lihat bahwa sebuah perintah baik yang sifatnya wajib maupun sunnah itu akan menimbulkan kebaikan untuk kita semua. Tidak ada perintah baik pun wajib maupun sunnah yang akan merugikan umatnya. Pasti ada kebaikan di sana. Walaupun kita tidak bisa mengajar, perintahnya kita bisa memfasilitasi tempat untuk anak belajar Al-Quran. Ketika saya belajar Al-Quran, enak itu, nyaman ya Pak. Nyaman membaca, kemudian mengulang bacaan, mengajar, dibimbing oleh seorang guru kan. Alhamdulillah itu saya merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa saja. Dan saya yakin bahwa Bank Syariah ini, terutama Bank Syariah, akan mendapat tempat yang besar nanti di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast Pojok Literasi Syariah dimanapun Anda berada. Nah, jumpa lagi bersama saya, Kori Awera. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan dan keuangan syariah. Nah, tentu saja saya sudah bersama narasumber kita yang cocok banget sama tema kita pada kali ini. Beliau merupakan Direktur PT Muda Medika Mandiri Padang Eye Center, yaitu Bapak Dr. Heksan, SPMK. Halo Bapak, selamat datang. Apa kabar? Gimana kabarnya hari ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, Kori. Sehat Pak. Nah, Bapak Dr. Heksan ini selain menjadi Direktur PT Muda Medika Mandiri, beliau sekaligus owner Rumah Sakit Padang Eye Center dan saat ini aktif sebagai Ketua Majelis Daerah Korps Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Kota Padang. Nah, tentunya bakalan banyak banget ilmu dan informasi yang akan kita dapat dari beliau. Nah, langsung saja ya Pak. Nah, kurang lebih sudah 15 tahun Padang Eye Center memberikan layanan kesehatan mata kepada masyarakat Sumbar maupun di luar Sumbar. Nah, apa sih Pak yang melatar belakangi kehadiran Padang Eye Center ini? Ya, terima kasih Kori dan Pojok Literasi Syariah Bank Nagari Syariah Dawang Padang. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk bisa hadir di Pojok Literasi Syariah pada pagi hari ini, Jumat, sebagai hari yang berkah bagi kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita lakukan pada hari ini oleh Allah menjadi nilai ibadah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang disampaikan tadi oleh moderator kita, oleh Zakori, bahwa apa yang melatar belakangi sebagai pendirian rumah sakit khusus mata pada Eye Center, mungkin kita harus kembali mengingat lebih kurang 15 tahun yang lalu ya. Pada saat itu di mana kita masih mencari-cari format yang terbaik di dalam rangka melayani masyarakat dan bidang kesehatan, khususnya adalah di bidang kesehatan mata. Seperti kita ketahui bahwa kesehatan mata pada saat dulu, sekarang, dan masa akan datang itu tantangannya sangat besar sekali karena masalah mata berurusan dengan masalah gangguan penglihatan dan kebutaan. Maka tentu ini harus disikapi secara tingkat profesional yang sangat baik dan terbaik dalam rangka bagaimana
masyarakat kita bisa terlayani dengan baik dan masyarakat merasa perlu untuk memeriksa matanya atau perlu memberikan istilahnya mendapatkan pelayanan terbaik dalam bidang kesehatan mata. Maka pada saat itu dengan kesadaran yang baik dan kebersamaan dari kawan-kawan, bagaimana kalau kita mencoba istilahnya, bagaimana kita mencoba bersama-sama membangun sebuah institusi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang semuanya nanti adalah berujung kepada tingkat profesionalitas kita yang semakin tertantang untuk melayani masyarakat. Maka pilihannya adalah tidak mungkin sendiri, maka kita melakukannya dengan kebersamaan dengan kawan-kawan. Maka kita gerakkan kawan-kawan di dalam membentuk sebuah institusi yang sebenarnya di Kota Padang khususnya sudah ada sebelumnya 3 institusi pelayanan kesehatan khusus mata, yaitu Rumah Sakit Mata Sitawa, Okuler, dan Perintis ya. Ya, sebelumnya itu didirikan oleh masing-masing guru kita. Tetapi saat itu masih dalam pribadi-pribadi. Sekarang kita mau secara institusi kebersamaan gitu. Maka kita coba kawan-kawan kita rekrut. Alhamdulillah ada kesadaran bersama dan terbangunlah sebuah kelompok kecil yang membentuk institusi tersebut dalam rangka tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kesehatan mata. Itu memang tujuannya. Tidak koris, tiada lain adalah bagaimana kita memikir masyarakat agar masyarakat peduli terhadap masalah-masalah ini. Karena kita ketahui gangguan penglihatan dan kebutaan ini khususnya di Sumatera Barat itu cukup tinggi. Apalagi Indonesia dan kita termasuk gangguan penglihatan dan kebutaan terbesar di Asia Tenggara maupun di Asia. Itu mungkin latar belakang kita dulu sebagai orang profesional di dalam ilmu kesehatan mata ini. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Nah, selanjutnya itu proyek apa saja yang sedang dikembangkan oleh Padang Eye Center pada saat ini Pak? Ya, jadi dari kebersamaan tadi itu ya, setelah kita mencoba untuk membangun sebuah institusi di mana waktu itu kita membangun sebuah klinik mata yang saat itu berada di belakang Olo ya, baru klinik mata. Dan alhamdulillah respon masyarakat terhadap klinik mata tersebut cukup bagus, sehingga dalam waktu lebih kurang 2 tahun kita berjalan itu pasiennya sama rame ya, dan kita memberikan pelayanan lebih kurang waktu itu sebanyak 5 orang dokter mata di tempat tersebut. Itu 7 orang ya, waktu pertama kali. Kemudian karena responnya sangat bagus dan saat itu kita perlu untuk mengembangkan tempat lebih luas. Adanya tempat yang lebih lapang agar masyarakat yang kita layani menjadi semakin baik hendaknya. Maka kita mencoba mencari tempat yang baru. Alhamdulillah di tempat sekarang kita bangun dan kita kembangkan, dan alhamdulillah semakin sejak berdirinya diresmikan tanggal 5 Mei 2011 ya. Kita pindah ke sana 2010, 2011 5 Mei diresmikan menjadi sebuah rumah sakit khusus mata. Sebelumnya dari klinik bertransformasi menjadi rumah sakit khusus mata. Alhamdulillah dalam perjalanannya itu dengan berbagai kebijaksanaan yang didukung oleh kebijaksanaan pemerintah, maka alhamdulillah saat ini
rumah sakit selama melayani ribuan orang setiap bulan gitu. Ya, yang dulunya kita bisa ratusan orang, sekarang sudah ribuan orang Pak ya. yang kita layani per bulan, atau ratusan orang per hari yang kita layani, sehingga tempat itu semakin tidak lagi memadai untuk tempat pelayanan terbaik itu. Maka dari hal demikian kita sudah mencari formasi baru untuk mengembangkan tempat itu, kira sangat terbatas. Maka beberapa waktu sudah direncanakan sejak 5 tahun yang lalu, kita perlu untuk membangun tempat yang lebih besar. InsyaAllah tahun ini baru terrealisasi dan sudah ada rencana pembangunan rumah sakit khusus Malta yang rencananya dalam tingkat di Khatib Sulaiman, InsyaAllah. Sinergis dengan itu, sejalan dengan itu, kita juga mencoba untuk mengajak teman-teman di daerah bagaimana memberikan pelayanan ini di dalam sebuah institusi yang terbaik juga. Maka kita tularkan kepada kawan-kawan di daerah, kita ajak bersama-sama sehingga daerah pun bangkit untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Maka kita coba kumpulkan kawan-kawan di berbagai daerah. Alhamdulillah saat ini beberapa kawan-kawan antusias untuk membangun tempat pelayanan kesehatan mata di daerah. Yang kemarin baru kita resmikan satu klinik mata yang cukup besar di Lubuk Alung. Alhamdulillah sudah beroperasional. Kemudian nanti juga ada sedang di Teluk Kuantan dan rencana akan Bangkinang, kemudian si Junjung dan Muko-Muko. Jadi ini semuanya nanti akan ditargetkan dalam setahun 2 tahun ini ya. Ini bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi semuanya ini sinergis dengan pembangunan Palang Air Center di Padang. Yaitu nanti Palang Air Center di daerah. Dengan harapan proyek ini akan menjadi lebih besar, sinergis di dalam saling mendukung untuk pembangunan kesehatan masyarakat terutama di Sumatera Barat, Riau. Jadi sekarang Riau dan Sumatera Barat. Ya. Dan alhamdulillah dengan kerjasama pemerintah yang ada, kemudian dengan support dari perbankan. Ini yang kita akan karena walau bagaimanapun perbankan sangat mendukung sejak kami berdiri. Sampai hari ini kita kerjasama selalu dengan perbankan. Dan perbankan itu memang pilihan kita adalah syariah. Ini yang saya sampaikan itu. Oke, berarti luar biasa sekali ya Pak, dari klinik bisa sampai ke rumah sakit khusus mata dan sekarang juga bisa sampai ke Riau ya Pak. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan kalau Padang Eye Center ini sudah bekerjasama dengan Bank Nagari Syariah. Nah, apa saja kolaborasi yang telah Bapak lakukan dengan Bank Nagari Syariah ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya kita ini berkomitmen dari awal dengan kawan-kawan bahwa setiap support yang kita berikan kepada pengembangan rumah sakit kita ini, khususnya rumah sakit mata, itu adalah berkonsep syariah. Itu memang kita harus seperti itu. Dengan harapan syariah adalah bagian dari sebuah pilihan ini adalah pilihan kehidupan ya, pilihan jalan hidup ya, yang harus kita sempuh. Maka kawan setuju dengan konsep syariah ini, dan kita mulai dari beberapa bank sebelum beralih ke Bank Nagari Syariah, yaitu kita pertama kali dengan BNI Syariah, kemudian Bank Syariah Mandiri, dan kemudian kita pindah ke Bank Nagari Syariah sebagai sebuah pilihan pembangunan Bank Nagari di Sumatera Barat. Nah, itu mungkin beberapa bank yang kita kolaborasikan, dan sampai hari ini untuk pembangunan di daerah itu Bank Nagari support untuk pembangunan klinik maupun rumah sakit mata di daerah, insyaallah. Ya. Nah, kalau gitu apa sih pandangan dan pemahaman Bapak
terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Nah, apakah itu menjadi solusi bagi masyarakat dari pandangan-pandangan Bapak mengenai ekonomi dan keuangan syariah itu? Ya, jadi bagi kita, bagi saya pribadi dan kawan-kawan adalah bahwa syariah ini adalah pilihan hidup ya. Pilihan yang harus kita pilih. Ya, bukan pilihan gitu ya, tapi adalah pilihan yang harus kita pilih. Karena ini syariah hubungannya dengan agama. Maka kalau memang demikian, kenapa kita tidak milih jalan yang dipilih oleh agama itu? Karena agama pada prinsipnya adalah, terutama agama Islam yang kita lihat, bahwa semua perintah, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah, itu akan menimbulkan kebaikan untuk kita semua. Tidak ada perintah baik pun wajib maupun sunnah yang akan merugikan umatnya. Pasti ada kebaikan di sana. Maka pilihan kita adalah memang itu. Kalau memang ada syariah, pasti kita milih. Jadi memang kita pilih dulu, baru pikirkan hukum-hukumnya kan, apa akibatnya. Tapi kita milih, kalau memang syariah, kenapa kita milih yang syariah? Karena itu perintah agama. Nah, ini yang kita apakan. Maka pandangan kita adalah, selagi kita ada hukum-hukum yang mengatur tentang ekonomi yang sesuai dengan agama kita harus pilih itu. Tidak ada yang pilihan, karena memang kalau di luar itu kita tentu pilihannya tidak sesuai dengan agama, berarti kita tidak kuat kita memeluk agama kita gitu. Ini basic kita. Jadi bukan berarti kita mengabaikan lain, tidak. Tetapi karena ini adalah pilihan di dalam agama kita, maka kita tidak lakukan ini gitu. Komitmen dari awal seperti ini. Iya, baik Pak. Nah, kira-kira ada nggak strategi dari Bapak yang bisa agar jihad ekonomi syariah ini bisa membumi di Sumbar, Pak? Kira-kira ada nggak strategi khusus dari Bapak? Sebenarnya kalau di dalam kehidupan kita beragama, kalau kita di Minangkabau ini, kalau sesuai dengan ABSBK, ada besar di syarat besar di kita pula, maka seharusnya Balai Syariah ini merupakan sebuah jawaban terhadap perekonomian Sumatera Barat khususnya ya, atau perbaikan untuk Indonesia. Tetapi perlu kita sadari juga bahwa ini tidak selalu otomatis ya. Tidak selalu otomatis, karena apa? Karena perjalanan bank ini sebagai support di dalam perkembangan ekonomi baik federal maupun secara nasional maupun internasional, itu didahului oleh bank yang tidak sesuai dengan syariah. Iya. Maka selalu orang membandingkan dengan bank yang tidak syariah. Kalau tidak bank syariah, ini untungnya ini itu kan. Maka sekarang dengan adanya sistem perbankan syariah yang baru ya di Indonesia, tentu banyak mendapat tantangan, banyak sampai hambatan di dalam pengembangannya. Maka kalau saya melihat adalah ada 3 hal yang perlu kita sikapi kalau memang syariah ini harus menjadi sebuah model yang terbaik untuk sebagai support ekonomi di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Yang pertama adalah kebiasaan dari decision maker, yaitu artinya pemerintah yang harus memulai untuk memutuskan harus kembali ke syariah. Yang kedua adalah, yang penting sekali adalah bagaimana seluruh masyarakat kita itu paham dengan syariah ini. Karena walaupun kalau kita lihat masyarakat, banyak juga tantangannya. Masyarakat karena biasa memakai bank konvensional atau sekarang balik ke syariah, tetapi dia banyak berhubungan juga dengan nasabah-nasabah yang di luar bank syariah. Sehingga otomatis dia sebagai pedagang tentu juga buka rekening di bank syariah. Kemudian kalau pemahaman ini oleh kita semua sudah disosialisasikan dengan semua
pihak, termasuklah Bank Negara Syariah sebagai pionirnya, dan kita yang memakai Bank Syariah sebagai sumber atau yang mensupport berbagai pengembangan daripada usaha-usaha kita, maka kita harus menunjukkan komitmen dulu. Bukan untungnya, tapi komitmen kita bahwa ini adalah bagian dari kehidupan kita beragama, bagian dari kehidupan kita beribadah. Maka itu. Jadi 3 ini penting. Pemerintah, kemudian sosialisasi oleh masyarakat, oleh kita semua, agar masyarakat paham dengan masalah-masalah syariah ini. Karena masih banyak yang kita lihat. Saya bukan sekali tanya kepada kawan-kawan di syariah juga, di Bambang Karya Syariah. Apa beda syariah juga? Sambungnya Pak. Ini kan demikian apanya. Karena pemahamannya juga sebenarnya. Karena memang apanya syariah gitu kan. Sehingga nanti kalau kita lebih dalam, itu kan kajiannya lebih di dalam ya. Tapi yang jelas, yang ketiga, kita paham, kita mau nggak kita beralih ke syariah secara pribadi. Kalau kita mau beralih ke syariah, maka komitmen itu yang kita dahulukan. Apapun terjadi, apa orang katakan ini, apa semuanya, tidak ada persoalan. Demikian. Nah, itu dia kiat-kiat dari Bapak Dr. Heksan. Nah, ternyata selain menjadi dokter mata yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, ternyata Bapak juga memiliki rumah tahfiz ya Pak, yang menurut kami salah satu perjalanan syiar Qur'ani Bapak. Nah, bisa diceritakan nggak Pak bagaimana asal mula dan latar belakang rumah tahfiz ini bisa berdiri? Saya juga nggak tahu kenapa bisa terjadi rumah tahfiz itu demikian berkembang ya, asal jelas pada masyarakat cukup antusias. Tapi di dalam sebuah perenungannya dan kita melihat perjalanan kehidupan kita ini ya, bahwa apa yang kita mau itu belum tentu apa yang terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan dulu ya. Bahwa apa yang kita ikuti dulu dan apa yang terjadi sekarang ini, kita itu mencengangkan itu. Karena apa? Karena saya tidak pernah memikirkan orang akan banyak belajar Al-Quran ke sana, ke rumah tahfiz itu. Karena apa? Karena dulu yang pertama kali belajar Al-Quran itu saya sendiri. Karena belajar Al-Quran saya sendiri, karena saya belum paham dengan bacaan saya masih belum jelas, kemudian hafalan tidak ada, jadi membaca aja saya masih banyak salah-salah waktu itu kan. Akhirnya saya minta belajar lah. Karena saya belajar, saya mesti waktu saya belajar untuk belajar tahsin Al-Quran itu, setahun saja saya bertahsin belum betul-betul juga, karena pengalamannya sudah puluhan tahun membaca demikian, jadi pas belajar lagi sangat sulit. Akhirnya dengan kesabaran gurunya, akhirnya saya bisa juga membetulkan dari bacaan-bacaan yang ada. Karena prosesnya itu demikian apanya, saya punya rumah yang saya beli di dekat rumah saya bilang kepada ustadznya, mau nggak ustadz tinggal di sana, yang guru saya, karena nanti saya mula mengajar saya gitu. Akhirnya dia mau, lah saya belajar lah sama dia dekat kan. Iya. Dan dia yang memulai. Dia misalnya bahasa saya, kalau kayak kita buat untuk belajar orang umum ke orang lain gimana Pak? Silakan aja lah. Waktu itu mulainya kenapa? Memang ada kembali saya dari umroh, waktu itu saya ada perasaan apa yang bisa saya berbuat. Ayo kita serahkan rumahnya untuk anak-anak saya belajar Al-Quran. Waktu itu tahun 2012, akhirnya serahkan Ustaz, bangunlah kita buat rumah tahfiz gimana Pak? Saya serahkan berat apa yang Ustaz mau silakan. Bisa yang penting saya belajar nih, udah ajar saya tiap Sabtu Minggu. Hanya apa-apa Pak ya. Jadi saya belajar Sabtu Minggu dan anak-anakku juga ikut jadinya. Jadi mulainya seperti itu, tidak ada apa semuanya. Tetapi yang penting adalah bahwa apa yang kita inginkan saat itu akhirnya berkembang menjadi sebuah hal yang institusi yang saya demikian banyak muridnya,
Cara lain adalah bagaimana kita berkomitmen di samping kita belajar, juga bagaimana situ ada sistem pengajaran Al-Quran. Walaupun kita tidak bisa mengajar, paling tidaknya kita bisa memfasilitasi tempat untuk anak belajar Al-Quran, masyarakat belajar Al-Quran. Itu yang kita latar belakangnya dulu, sehingga dengan demikian semua yang terlibat di sana silakan kita support dengan sebaik-baiknya agar guru-gurunya senang, anak-anaknya belajar senang dan nyaman itu. Begitu dulu. Berarti semuanya awalnya dari Bapak yang pengen belajar tahsin ya Pak, dari diri sendiri ya Pak. Betul. Iya, nah ada statement dari Bapak yang cukup menjadi ingatan bagi kita nih Pak, yaitu belajar Al-Quran itu bukan menunggu waktu luang, tapi meluangkan waktu untuk itu. Nah ini bisa menjadi spirit tersendiri agar kita yang muda-muda ini bisa mulai menghidupi Al-Quran, menghidupi hari dengan Al-Quran. Nah apa sih pesan-pesan dari Bapak untuk anak muda zaman sekarang yang bisa memulai Al-Quran itu sebagai lifestyle-nya Pak? Bukan anak muda saja kalau saya perhatikan, tapi ada seluruh kita semua. Karena Al-Quran itu untuk semua orang, ya, tidak kita Islam saja, tapi untuk umat manusia. Semua umat manusia. Kalau nanti dibaca Islam, maka tidak akan pernah orang masuk Islam lagi. Tapi adalah ini untuk umat manusia, sehingga siapa saja nanti bisa membaca Al-Quran itu, dia akan tersentuh. Apapun dia pernah menghujat Al-Quran, pada akhirnya dia akan kembali mempelajarinya. Menyangkut masalah kita meluangkan waktu itu, memang saya masih muda-muda dan energi saya rasanya banyak yang kegiatan banyak, ya. Tiba-tiba ada suatu peristiwa waktu itu saya harus banyak waktu luang itu. Akhirnya dengan adanya ini timbul sebuah ide baru, saya belajar Al-Quran. Ada waktu sekali kan, ketika saya belajar Al-Quran, enak itu, nyaman ya Pak. Nyaman membaca, kemudian mengulang bacaan, murajaah, dibimbing oleh seorang guru kan. Alhamdulillah itu saya merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa saja. Karena ada suatu peristiwa saya harus meninggalkan itu tuh, saya masuk ke kelompok ini jadinya itu. Dan baru saya sadari sekarang bahwa yang terjadi adalah bahwa Allah itu sudah punya set untuk kita sebenarnya. Bahwa Allah sudah men-set kita bahwa kita berada dalam orang-orang yang memberikan waktunya untuk Al-Quran. Dan orang-orang yang bisa mensupport pendidikan Al-Quran. Ini yang saya rasakan sampai sekarang di Korea. Karena apa? Karena kalau bicara dengan Al-Quran ini luar biasa nih. Karena apa? Satu yang kita baca bahwa itu nilainya mungkin dinilai oleh 10 kebaikan ya. Tetapi kalau kita baca Al-Quran, itu sesuatu energi yang luar biasa akan timbul untuk kita. Siapa yang membaca Al-Quran pagi hari ataupun malam hari, terutama pagi hari saya coba selalu subuh, selalu biasa mengulang bacaan apa semuanya, itu energinya luar biasa. Energi kekuatan kita itu nih, seperti the train, seperti akhir baru dicas ya. Itu sampai sore malam terang-terang aja. Dan saya juga kadang malas tidur setelah subuh. Itu jauh beda kalau kita tidur setelah subuh, membaca Al-Quran setelah subuh, itu berbeda apa kita, aura kita. Perasaan kita akan jauh lebih kalau sudah subuh tidur, itu merasakan tak nyaman sampai. Iya, nggak nyaman ya Pak ya. Tapi setelah baca Al-Quran setelah subuh, kemudian baca Al-Quran, baca semuanya, sampai sore pun jadi lebih fresh. Ya, betul. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi sebagai bacaan, dia ada energi positif yang memancar dari Al-Quran sendiri untuk kita.
Sebagai bacaan itu merupakan efeknya lah ada sesuatu hal yang pahala di sana, ada kebaikannya. Yang jelas apapun yang kita lakukan untuk Al-Quran, maka tentu Allah tidak menyia-nyiakannya itu. Nah, itu dia pesan dari Bapak Dr. Heksan kepada kita semua. Insya Allah kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai lifestyle kita ya Pak ya. Ya, betul. Nah, sebelum sampai ke penghujung perbincangan kita, saya masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Sebagai nasabah dan juga sudah merasakan bank syariah baik dalam pengembangan usaha maupun secara pribadi, apa pesan-pesan Bapak untuk masyarakat agar bisa memulai menjadikan perbankan syariah ini sebagai alternatif utama dalam mengatur lalu lintas keuangan? Oke, jadi sepengalaman dari pembakaran bank syariah ini, yang pertama mungkin dalam segi pelayanan dari bank syariah ini kita merasakan kerabatan yang cukup bagus ya. Dengan terima kasih kepada Bank Syariah, kawan-kawan di sana memberikan respon positif terhadap apa yang saya lakukan selama ini bersama-sama dalam membangun rumah sakit Usmasa Palaesensa. Bagaimana kalau bahasa harus maju, bahwa yang terpenting adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Walau bagaimanapun saat ini teknologi perbankan itu masih banyak di konvensional ya. Maka secara teknologi apapun namanya, sebagai macam-macam produk yang ditawarkan oleh konvensional baik yang swasta maupun yang BUMN, itu seakan-akan bank syariah masih kurang di dalam teknologinya, sehingga kepercayaan nasabah besar itu masih belum. Kemudian pemahaman ini yang harus kita teruskan lagi agar seluruh masyarakat paham dengan syariah ini. Tadi saya dapat informasi dari kawan bahwa syariah ini, perbankan syariah baru mensupport 7% di Sumatera Barat ataupun di Indonesia. Jadi kalau misalnya hari ini ada 100 triliun uang dari perbankan, itu 7 triliun baru yang ada di bank syariah. Itu kan sangat kecil sekali itu. Bagaimana kita harus mendapatkan yang selebihnya ini? Maka tiada lain adalah kepercayaan. Kenapa bank konvensional terutama bank swasta itu percaya? Karena dia merasa bahwa ini bisa masuk ke jalur apa saja nanti. Dengan teknologi yang ada, baik dia safety-nya, kemudian teknologi elektroniknya, apa semua, dan keamanan transaksinya itu sangat luar biasa. Ini harus dipicu oleh syariah, oleh bank syariah, khususnya Bank Nagari. Karena kecenderungan sekarang kalau di Bank Nagari saya lihat teknologi ATM apa semuanya agak lebih lambat, sering bermasalah gitu kan. Ini harus ditingkatkan ini seperti apa berbagai teknologinya. Kemudian mengajak semua sektor ini, baik pemerintah maupun sebagai decision maker maupun masyarakat, untuk bisa selalu mendukung bank syariah ini. Bank syariah ini supaya berbagai faktor bisa mereka peroleh, seperti perdagangan saja. Tadi saya diskusi cukup panjang dengan kawan, karena memang saat ini masih banyak nasabah baik bank Nagari Syariah ini yang masih berhubungan dengan orang-orang yang punya rekeningnya di bank yang lain, bank konvensional, sehingga otomatis juga tidak bisa otomatis kalau dia langsung dari sini, pasti transfernya di sini kena cas lagi kan. Apakah cas ini penting? Kalau misalnya sekian itu tidak kena cas atau semua, kan sekarang sudah ada nih. Kalau BI Fast-nya 2.500, sekarang kan
Kalau transfer 6.500, kalau bayangkan aja kalau satu hari itu kita harus transfer sampai puluhan kali gitu kan. Nah, berapa yang ditanggung oleh nasabahnya. Tapi kalau misalnya ini secara syariah masih bisa tidak melakukannya itu misalnya. Nah, sehingga kalau transfer kepada biayanya tidak ada bayaran apa-apa, apakah mungkin? Nah, itu kan salah satu kiat dari Bank Syariah untuk menggait nasabah gitu. Iya. Karena saya yakin kalau kawan-kawan itu siapa kalau memikirkan ini biasa transfer lagi gitu kan. Nah, besar karena ya pada hari itu dia bisa ada lagi bank yang menarik. Kalau lebih dari 5 kali transfer sekian biayanya, kalau lebih dari 10 kali transfer sekian biayanya. Semakin banyak transfer semakin sedikit biayanya. Itu ada di bank-bank konvensional seperti itu. Nah, jadi berbagai ide-ide baru mungkin ini penting dilakukan oleh Bank Syariah. Dan saya yakin bahwa Bank Syariah ini, terutama Bank Syariah, akan mendapat tempat yang besar nanti di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Karena negara kita sedang menuju ke syariah. Seperti kita sampaikan, bagaimana pemerintah dengan mengakomodir berbagai modal yang cukup besar, seperti yang sekarang BSI, di mana penggabungan dari BSM, kemudian BI Syariah, kemudian BI Syariah, tidak lain adalah bagaimana dia mampu untuk memberikan support yang besar dalam berbagai pembangunan negara, bangsa dan kaum profesional maupun perdagangan lah ya, istilahnya demikian, sehingga dana itu bisa diberikan cukup besar untuk pembangunan itu. Nah, sekarang modal sudah, ya, kemudian kebijaksanaan lagi, nanti yang lebih besar lagi, kemudian sosialisasi lagi, sehingga kekuatan syariahnya menjadi lebih besar lagi nanti kemudian hari. Dan pesan saya kepada Bank Syariah adalah bagaimana Bank Syariah secepatnya sosialisasi lagi dan mempercepat sebuah proses. Karena kemarin beberapa waktu lalu kita akan menunggu ya dengan Pak Heri lama menunggu prosesnya. Tapi akhirnya alhamdulillah disupport besar oleh perbankan Bank Syariah. Mudah-mudahan pembangunan kita di daerah ini itu berdaya guna dan berhasil guna dalam pembangunan masa khususnya dan kesehatan pada umumnya di Sumatera Barat, Sumatera Tengah khususnya secara umumnya nanti. Demikian. Ya. Oke, nah akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada kali ini, Bapak. Tentunya banyak sekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita dan masyarakat di rumah yang bisa kami dapatkan dari Bapak. Nah, baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Heksan, SPMK, telah berkenan berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa yang ada di rumah yang sudah menonton perbincangan kita dari awal sampai akhir ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita Pojok Literasi Syariah. Nah, kita akhiri acara kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode Pojok Literasi Syariah selanjutnya. Saya Kori Awera, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.